Subscribe. Hadis Muslim pernah sahabat Nabi itu mereka membawa jimat. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kunna narqi fil jahiliyah. Kaifa tara dzalik?" Wahai Rasul, di zaman jahiliyah kami biasa membuat jimat, biasa membuat wafak. Secara hukum Islam bagaimana? Apa kata Nabi? "A'ridu alayya ruqakum." Sini jimat-jimat kalian, aku lihat dulu isinya. Setelah dicek isinya oleh Nabi, apa kata Nabi? "La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Tidak mengapa kalian menggunakan jimat selama di dalamnya tidak ada unsur-unsur syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi sahibil kitab Syekh Muhammad Ali As-Sabuni wa usulihima wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Gestere kos nama ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 101 sampai 103. Kitab yang akan kita baca adalah kitab Rawai'ul Bayan yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Sabuni. Al-Baqarah 101 sampai 103. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan, mauqifus syari'ati minas sihri. Pendirian syariat terhadap sihir. Artinya, bagaimana syariat memandang praktek sihir. Apakah sihir itu mutlak haram ataukah tergantung penggunaan, seperti pisau. Pisau kalau digunakan untuk menyembelih hewan kurban, maka memiliki pisau hukumnya sunnah. Tapi jika pisau tersebut digunakan untuk membunuh orang, maka memiliki pisau hukumnya haram. Nah, ini kira-kira sihir bagaimana dalam pandangan syariat? Mutlak haram
atau tergantung penggunaannya. Nah, di sini akan kita jelaskan lewat Al-Baqarah 101 sampai 103. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pertama kita akan membaca ayatnya dan sedikit menjelaskan tafsirnya. Nanti di akhir akan kita bahas bagaimana hukum mempelajari sihir dan bagaimana menghukumi tukang sihir. Apakah tukang sihir itu dianggap murtad dari agama atau tidak? Kita buka Al-Baqarah ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun." Seperti yang sudah kita jelaskan bahwa ketika kita mengutip ayat Quran, maka tidak perlu membaca ta'awudz. Tidak perlu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini dijelaskan oleh Imam Suyuti. Kata Imam Suyuti di dalam Al-Hawilil Fatawi, membaca at-ta'awudz itu hanya ketika kita ingin membaca Al-Quran. Duduk yang rapi, kemudian ada Al-Qur'annya atau lewat hafalan, baru kita membaca ta'awudz. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, tapi ketika hanya mengutip ayat Quran dikutip biasanya seperti pembukaan ceramah, ketika khutbah Jumat dan acara-acara yang lainnya. Sekedar mengutip, kata Imam Suyuti, tidak perlu membaca at-ta'awudz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah." Dan ketika utusan Allah datang kepada mereka. Yang dimaksud utusan Allah adalah Nabi Muhammad, dan yang dimaksud mereka adalah orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Untuk apa Rasul datang kepada mereka? Musaddiqul lima ma'ahum, untuk meluruskan akidah mereka tentang sihir. Karena orang-orang Yahudi, Bapak Ibu, meyakini bahwasanya sihir merupakan ajaran Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika itu Rasul menjelaskan isi Taurat, dan terbukti bahwasanya Taurat sangat menentang praktek sihir. Nah, ini metodologi yang sangat luar biasa. Rasul ketika berdebat dengan orang Yahudi tidak menggunakan Al-Quran, akan tetapi menggunakan referensi mereka, yaitu Taurat. Begitu pula ketika kita ingin berdebat, Bapak Ibu, ingin berdebat dengan orang Kristen, pakai Bible. Berdebat dengan orang Hindu, pakai Weda. Berdebat dengan orang Buddha, pakai Tripitaka. Ya, kira-kira ibu-ibu apal tuh ngaran-ngaran kitab suci? Ayo, kitab suci umat Islam. Kita doa teruskan apa? Kitab yang dianggap suci oleh orang Kristen. Betul, oke si Injil. Baheula sebutanna kos kitu. Aya nama istilahna Bu Bible. Nah, Bible bahasa orang nama. Kitab yang dianggap suci oleh orang Hindu, Weda. Lain beda, lain Weda. Kitab yang dianggap suci oleh orang Buddha, Tripitaka, tah etahnya. Nah, ketika kita ingin berdebat dengan seseorang, maka kita harus menggunakan referensi mereka. Inilah salah satu kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ketika berdebat dengan orang Yahudi, beliau menggunakan Taurat.
Dijelaskan oleh Nabi bahwasanya di dalam Taurat praktek sihir itu diharamkan, sekalipun dalam agama Yahudi, apalagi dalam agama Islam. Akan tetapi mereka tidak menerima isi Taurat, sehingga apa yang terjadi? Nabada fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim. Sehingga mereka orang-orang Yahudi mencampakkan Taurat, padahal itu kitab suci mereka. Taurat saja dicampakkan, Pak, karena tidak sesuai dengan keinginan, ya. Begitulah orang-orang takabur. Ketika apa yang ada di dalam kitab suci tidak sesuai dengan keinginan, maka mereka akan mencampakkan kitab suci tersebut. Sama dengan orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda. Enggak, Abu Janda bukan. Mereka itu sebetulnya beriman kepada Rasul, akan tetapi karena takabur, karena gengsi, maka mereka mencampakkan Al-Quran. Sama seperti iblis. Iblis sebetulnya yakin bahwasanya bersujud kepada Adam merupakan perintah Allah. Tapi karena takabur, merasa lebih baik daripada Adam, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, takabur, sehingga iblis mencampakkan perintah Allah. Maka Bapak Ibu, jangan sampai kita punya sifat takabur, sifat gengsi, karena itu sifat yang akan menolak kebenaran. Jadi walaupun tahu orang itu benar, tapi karena gengsi maka gak mau mengakui. Itulah penyakitnya iblis. Iblis kenapa diusir dari surga? Bukan karena mabuk, bukan karena zina, bukan karena pinjol, judol, modal, enggak. Modal cuma cerita. Di surga Bapak Ibu, Masya Allah, enggak ada lagi modal, enggak ada lagi sakit, enggak ada sakit hati, enggak ada capek, enggak ada lelah, enggak ada letih. Yang ada cuma rasa nikmat dan istirahat. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qila salaman salama. Di surga itu yang ada cuma enak, Masya Allah. Ya, bisa tidur di dalam surga Pak Haji, makan Masya Allah sesuai dengan permintaan kita. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang ada di dalam surga Allah sediakan untuk kita. Makanya hidup di dunia yang cuma 60 tahun ini sabar Bapak Ibu. Sabar sholat, sabar taat, taat sama Allah, taat sama Rasulnya, taat sama suami. Bagaimana Pak? Istri masih ngomel-ngomel, cerewet, masih kayak tua musola mulutnya enggak? Alhamdulillah Pak Ustadz ngaletikan seetik. Sabar ya Bapak Ibu untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Kira-kira sanggup nggak sabar hidup di dunia Bapak Ibu? Sabar taat sama Allah, sabar menjauhi larangan Allah. Kamari saha anu nerima serangan pajar. Lah sabar kumaha sih? Tiba ku serangan pajar geleh. Sabar hidup di dunia. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal. Adapun orang yang takut terhadap kebesaran Tuhanmu sehingga dia menahan hawa nafsunya, nafsunya pengen main perempuan dia tahan, nafsunya pengen mabuk dia tahan, nafsunya pengen pinjol dia tahan, nafsunya pengen judol dia tahan. Orang-orang yang seperti itu tidak akan disia-siakan pengorbanannya, kata Allah. Fa innal jannata hiyal, surga tempat kembalinya. Maka nawayahna Bapak Ibu geus karolot beujeuhnya sabar, jangan melanggar aturan-aturan Allah. Insya Allah
seperti kita berkumpul saat ini, di surga kita bisa kumpul kembali. Amin. Nah, kita lanjutkan. Karena Taurat tidak sesuai dengan selera mereka, Taurat mengharamkan sihir tapi mereka suka dengan sihir, maka Taurat itu dicampakkan oleh mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak pernah tahu isi Taurat, padahal mereka sangat mengetahuinya. Itu ayat 101. 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, sampai akhir ayat. Ini agak panjang. Jadi kata Allah, orang-orang Yahudi tersebut lebih mengikuti mantra-mantra setan ketimbang Al-Quran, ketimbang Taurat. Ala mulki Sulaiman, yang mana mantra-mantra tersebut ditulis oleh para setan pada zaman Nabi Sulaiman. Jadi ketika Nabi Sulaiman tidak ada di istana, maka mereka setan menulis mantra-mantra, menulis sihir-sihir dalam satu kitab. Kemudian kitab tersebut diletakkan di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman wafat, maka para setan jin itu mengumumkan kepada rakyat, wahai rakyat, apakah kalian tahu rahasia kekuatan Sulaiman? Dia bisa menundukkan jin, dia bisa mengendalikan angin. Rahasianya ada di bawah singgasananya. Kalau tidak percaya, gali oleh kalian, digali oleh rakyat. Kemudian setelah digali, betul ternyata ada satu kitab. Kata setan, ini kitab Sulaiman, kitabnya Sulaiman. Padahal tadi buatan siapa? Buatan setan. Ya. Nah, kemudian kitab tersebut dibuka, ternyata betul di dalamnya terdapat banyak sekali mantra-mantra. Mantra pengikat binti pelet ada. Mantra untuk mengirim penyakit ada. Biar jalan di air ada. Terbang di atas langit ada. Semua ada di situ. Kata setan, ini rahasia kekuatan Sulaiman. Akhirnya kitab tersebut dipelajari dan difotokopi. Betul saya ngomong, difotokopi, disalin oleh mereka dan disebarkan. Sehingga ketika itu rakyat semuanya tahu ilmu sihir dan menggunakannya. Kesel dikit sama orang, santet. Usahana kasaingan seetik, kirim tali pocong perawan. Sehingga orang yang mau belanja di tokonya itu ngelihat ke tokonya kok tutup, padahal sebetulnya kejadian nggak? Wah, banyak di kita. Karena saingan toko, karena saingan agen, akhirnya apa? Ngambil tanah kuburan, dibungkus sama tali pocong perawan, ditabur dengan mantra-mantra tertentu. Setiap pelanggan yang datang di siang dan pagi hari, lah kok nutup sih? Hari pertama nutup, kedua nutup, ketiga nutup, ditelepon, mang gini nutup wae. Lah itu di awal kan nutup, iyalah bukti nawi kadinya nutup wae. Geus pindah langganan. Akhirnya usaha orang bang banyak yang kayak gitu. Nah, itu sihir namanya Bapak Ibu. Ada yang tepara rubuh nyeri hulu, tepara rubuh boga penyakit kanker, eta mah penyakit sapopoe, kanker kantong kering. Dia emang teu boga duit, ulah sok nyalahkeun sihir ah. Kanyawan teu boga duit, oh sihir lain sihir. Teu boga duit mah teu boga duit, ulah sok nyalahkeun dukun ah nya. Masya Allah. Nah, jadi seperti itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Mereka lebih memilih
sihir syaitan, mantra syaitan daripada ajaran Nabi Sulaiman. Taurat dicampakkan, Al-Quran dicampakkan. Wa ma kafara Sulaiman. Akan tetapi Sulaiman itu tidaklah kafir, juga bukan tukang sihir. Beliau hanya dituduh saja oleh orang-orang Yahudi. Walakinna syayatina kafaru. Yang kafir itu setan, yang kafir itu jin yang menulis mantra-mantra setan tersebut. Tukang sihir itu mereka, bukan Nabi Sulaiman. Pertanyaan Bapak Ibu, nu nyawa diberi duit 1 juta ku salahina ya. Apa perbedaan jin dan setan? Ini pernah saya jelaskan ya. Apa perbedaan jin dan, ayo ayat ingat? Jin itu sama makhluk seperti manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi ada makhluk yang namanya jin, ada makhluk yang namanya manusia. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang bunyinya naon bunyi nate nyele ibu-ibu garelis di pohon. Masya Allah, garelis amat ibu-ibu anu ganteng iya garelis kabeh. Alhamdulillah. Sebuah ayat yang maknanya sesungguhnya mereka setan melihat kalian di satu tempat, di satu dimensi, di mana mereka melihat kalian sementara kalian tidak bisa melihat mereka. Ya, min haitsu la tarawnahum. Jadi kita dengan jin sama-sama makhluk Allah, hanya bedanya mereka berada di satu tempat, di satu dimensi, di satu alam. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Lalu siapa syaitan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal ins wal jin." Jadi yang namanya setan itu cuma sifat. Manusia yang soleh ada, manusia yang jahat ada. Nah, manusia jahat ahli maksiat ini disebut dengan setan dari kalangan manusia. Minal jinnati wan. Ada lagi setan dari golongan jin soleh ada. Jin jahat ahli maksiat banyak. Nah, mereka yang jahat dan ahli maksiat itu disebut dengan setan. Jadi yang namanya setan itu sifat ya, bukan makhluk fisik seperti jin dan manusia. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Jadi setelah Nabi Sulaiman wafat, para jin, para syaitan mengajarkan sihir kepada rakyat, dan mereka mengatakan ini adalah sumber kekuatan Sulaiman. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ketika itu semua rakyat bisa sihir dan mereka menggunakannya, sampai-sampai rakyat itu tidak bisa membedakan mana sihir, mana mukjizat. Sehingga kemudian Allah mengutus 2 malaikat yang bernama Harut dan Marut. Bukan carut marut, Pak. Kalau carut marut mah hidup kita. Kalau Harut Marut malaikat. Allah kirim Harut Marut untuk mengajarkan sihir kepada manusia. Loh Pak Ustadz, kok Allah mengutus 2 malaikat untuk mengajarkan sihir? Bukankah sihir dilarang? Ya betul.
Tapi tujuan Harut dan Marut diutus kepada manusia, mengajarkan sihir kepada mereka agar manusia bisa membedakan mana sihir, mana mukjizat. Cuman Bapak Ibu kalau pengen tahu siapa Harut siapa Marut, lebih detailnya itu bisa dilihat di dalam tafsir-tafsir Al-Quran, seperti Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Imam Qurtubi, atau misalkan At-Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib karangan Imam Fakhrul Razi, dan ensiklopedia tafsir yang lainnya. Atau mau baca di kitab yang tidak terlalu tebal, kitab fatwa namanya Al-Fatawa Al-Hadithiyah karangan Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Dijelaskan rinci siapakah Harut, siapa Marut, apakah benar keduanya itu malaikat, apakah kata malaikat ini cuma sebagai kiasan, yang sebenarnya mereka hanyalah manusia. Tapi saya tidak ingin bercerita tentang itu. Nah, Harut Marut diutus oleh Allah ke bumi untuk mengajarkan sihir. Cuman kata Harut Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatu fala takfur. Sebelum mereka mengajarkan sihir, mereka mengatakan, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, jangan engkau menyalahgunakan sihir yang kami ajarkan. Akhirnya setiap yang mau belajar diberikan nasihat dan diwanti-wanti oleh mereka berdua. Akan tetapi tetap saja banyak orang yang menyalahgunakan sihir. Salah satu bentuk sihir yang digunakan saat itu adalah fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Sihir untuk merusak rumah tangga. Suka sama bini orang, akhirnya rumah tangganya diganggu sampai istrinya benci sama suaminya, minta gugat cerai, setelah cerai dikawinin. Tuh, hati-hati. Atau sebaliknya, ada seorang perempuan yang naksir kepada seorang laki-laki yang telah beristri, maka dikirimlah sihir sehingga suaminya benci kepada istrinya, diceraikan. Akhirnya apa? Didekati oleh wanita yang menggunakan sihir tersebut, ya. Ada sihir yang bisa merusak rumah tangga, membuat dua orang yang saling mencintai menjadi benci. Dan ada yang sebaliknya, sihir untuk membuat dua orang menjadi jin. Namanya apa itu? Pelet. Masya Allah. Mang Edo ini seserian wae, kos nama pelaku ya. Masya Allah, insya Allah enggak ya. Pernah Pak melet cewek, pernah? Hah? Kalau enggak, kalau belum nih saya punya peletnya. Gampang, hayang diudak-udak awewe mah, peperan tai kotok weh. Kayak diudak-udak Pak. Masya Allah. Aing teu bubu-bubu di peperan tai kotok nyanges diudak Pak. Itu ya pelet paling mujarab itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbicara masalah pelet, hati-hati. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad kata Nabi, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya wafat, jimat, pelet, semuanya merupakan perbuatan syirik. Nah, ini hati-hati ya. Jangan menggunakan pelet murni we Pak, menersep kawe mah tinggal udak-udak. Diikhtiarkeun, mun menang alhamdulillah, kalau tidak dapat berarti dia bukan jodohku. Nah, betul. Nah, jadi seperti itu, ikhtiar biasa. Pelet paling afdol itu bukan baca-bacaan mantra. Pelet yang paling mujarab itu Pak, asalkan dompet kandel, dompet tebel, masya Allah, bawaannya ganteng wae Pak Haji, ganteng geus Pak Haji mah, ngelehkeun lah,
anak muda yang tampan kalah dengan si kakek yang sultan, betul nggak? Wah, buat anak umur 18 tahun mau sama aki-aki, Pak. Lah, anak muda mah lewat semua. Para perintis mah lewat, kalah sama pewaris. Betul ya? Oh, pelet paling mujarab itu. Tapi berbicara masalah pelet yang berhubungan dengan mantra-mantra, bacaan-bacaan, itu diharamkan oleh agama. Ya. Karena saya menyaksikan satu rumah tangga, anaknya dijodohkan tidak mau, akhirnya dipelet oleh kiainya agar si anak ini suka kepada calonnya. Betul, jadi suka sebelum nikah, tapi setelah nikah sadar, buset, goreng amat sih. Itu Bu, Pak, betul. Yang ribet di situ, sebelum nikah dipelet, suka, mau nikah, tapi setelah nikah lah gini kos kius. Iya, mending kalau pengaruh peletnya sampai mati, insya Allah dah nggak ngapa-ngapa. Lah habis akan langsung hilang pengaruh peletnya. Makanya kata Nabi, pelet itu syirik, tidak boleh. Cuman sedikit kalau kita berbicara masalah jimat. Nah ini, di sini suka ada yang pakai jimat nggak di sini? Nggak. Jadi berbicara masalah jimat itu memang Bapak Ibu, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Yang mengatakan boleh juga banyak catatannya. Pertama, jimatnya harus menggunakan tulisan-tulisan yang dapat dimengerti, seperti misalkan ayat Quran, zikir-zikir, sholawat dan lain sebagainya. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Beliau ketika ditanya tentang membuat jimat, beliau mengatakan bahwasanya jimat itu tergantung isinya. Kalau isinya ayat Quran, zikir-zikir dan sholawat, boleh. Tapi kalau seandainya isinya itu bukan Quran, zikir, sholawat, akan tetapi nama-nama iblis yang jahat, nama-nama setan-setan jahat, nah itu masuk dalam hadis ini, fa innahu syirkun, maka jimat-jimat tersebut termasuk daripada amalan syirik. Berarti jimat tergantung apanya? Tergantung isinya, tergantung muatannya, tergantung esensinya. Apakah isinya itu mengagungkan Allah ataukah mengagungkan setan? Mengagungkan Allah boleh, tapi mengagungkan setan tidak boleh. Di dalam hadis Muslim pernah sahabat Nabi itu mereka membawa-bawa jimat. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kunna narqi fil jahiliyah. Kaifa tara dzalik?" Wahai Rasul, di zaman jahiliyah kami biasa membuat jimat, biasa membuat wafak. Secara hukum Islam bagaimana? Apa kata Nabi? A'ridu alayya ruqakum. Sini jimat-jimat kalian, aku lihat dulu isinya. Setelah dicek isinya oleh Nabi, apa kata Nabi? La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa kalian menggunakan jimat selama di dalamnya tidak ada unsur-unsur syirik. Nah, jadi pakai jimat sebetulnya boleh Pak Haji, ya. Cuman tergantung isinya nanti. Jangjaukan kumaha jangjaukan, ya boleh. Karena jangjaukan itu sebetulnya cuman sugesti aja ya. Sugesti. Cai Pak Ustadz, minta cai. Oke, siap. Cager. Padahal cuma gitu doang. Lah baca Fatihah juga enggak baca surat-surat yang lainnya. Nanti mantra nasi kabayat. Cing gobang gocir. Wah, cing gobang gocir. Ustadz enggak baca apa-apa, cuma jangjawakan. Cing gobang gocir, cager siap, cager. Akhirnya yang minum yakin, wih, udah didoain sama Ustadz, diminum dengan penuh keyakinan. Akhirnya apa? Semua penyakitnya hilang dan dia sembuh. Wah, itu namanya jangjawokan. Ya, jangjawokan itu masuknya ilmu psikologi lah ya.
motivasi, sugesti, sehingga dia bisa melawan rasa sakitnya, rasa sulitnya. Ya, jangjaukan teguna naon. Ya. Pak Haji, boga berarti jangjaukan. Naon Pak Haji? Dele siman dele mata lelet ireng bulu mata kata limang kali ratu asyik kelas kata asyik kabadan awaki. Waduh, boleh nih difotokopi dan disebarkan kepada jamaah. Itu namanya jangjaukan Bapak Ibu, tidak jadi masalah ya. Boleh. Temakai puasa baca. Kemudian apa di kuburan tilpoe tinggal. Masya Allah. Jadi boleh ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, asal tadi tidak mengandung unsur syirik. Nah, kita kembali. Yang namanya jimat berarti cuman hati-hati apalagi di zaman sekarang udah nggak zaman, betul. Nggak zaman pakai jimat Pak. Nggak zaman juga pakai pelet. Yang penting isi iya, betul nggak Bu? Ada uang abang disayang. Kita lanjutkan, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah. Sedikit saya cerita, ada di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Ini boleh ditulis ya. Ini saya kasih jimat nih buat Bapak Ibu sekalian. Serius ya Pak. Ayo nama serius ya. Imam Ahmad bin Hambal pernah kedatangan orang yang meriang, suhu tubuhnya sangat panas sekali ya. Orang ini mengatakan, wahai Imam, tolong doakan saya agar cepat sembuh. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal mengambil kertas dan menuliskan Bismillah wabillah, Bismillah wabillah wa Muhammad Rasulillah. Kemudian beliau menuliskan surat Al-Anbiya ayat 67 dan ayat 69 dan ayat 70 yang bunyinya, ya kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu ayat 69-nya. Satu lagi tinggal dicek ayat 70-nya ya. Nah, itu maknanya adalah ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, maka api tersebut menjadi sejuk, tidak terasa panas oleh Nabi Ibrahim. Maka ayat ini dikiaskan untuk menjadi obat bagi orang yang sedang mengalami panas dingin, mengalami meriang dan mengalami suhu yang tinggi. Wahai fulan, ini bawa, ini pakai, ini jimat. Bismillah wabillah wa Muhammad Rasulillah. Quran surat Al-Anbiya ayat 69 dan 70. Tulis. Ini kalau anak bapak ibu lagi apa? Anak kecil kadang gitu ya, anak kecil kadang badannya panas ya. Apalagi yang makannya sembarangan, nggak diperhatiin sama bapak ibu. Udah letik isuk-isuk enggeus nginum ale-ale. Lain dan temenan lu. Ya, itu minuman yang iya. Jangan sering-sering, nanti ginjal bisa rusak. Kemarin ada orang Cikarang, anak SD sudah cuci darah. Dari Cikarang naik kereta ke Bekasi karena BPJS bolak-balik Bapak Ibu. Seminggu 2 kali harus cuci darah. Ketika ditanya, Bu, emang kenapa anak ibu kok masih SD sudah cuci darah? Jawabannya apa? Karena minum minuman yang tidak sehat. Keseringan minum ale-ale, minum naon deui tah? Pokoknya minuman kaleng ya, jus dan lain sebagainya. Naon deui teh ngaranna es teh instan teh ngaranna. Teh jus, pop es, bukannya nggak boleh Bapak Ibu, tapi jangan sering-sering. Apalagi pagi-pagi. Tanya Pak Dokter tuh, belum sarapan apa, belum masuk apa-apa. Yang pertama masuk ke usus, ke lambung, kemudian sebelumnya difilter oleh ginjal, itu adalah
minuman-minuman tadi rusak ginjal Bapak Ibu. Betul ya Pak Dokter ya? Jadi seperti itu, hati-hati ya. Ini anak kalau panas, ikhtiar obatnya apa? Kasih kelapa muda, kelapa merah yang masih emang yang muda-muda itu enak ya Pak ya? Cina sarua bunuh kolotnya mantep ya. Insya Allah semuanya ahli surga, amin. Kalau anak panas tulis Bismillah wabillah wa Muhammad Rasulillah. Kemudian cantumkan Al-Anbiya ayat 69 dan 7. Eta ngaranna naon Bapak Ibu? Jimat. Nah, boleh digantungkan di anak kita ya. Ini yang bikin jimat itu bukan sembarangan. Yang bikin jimat itu adalah Al-Imam Ahmad bin Hambal, ulama hadis yang hafal 1 juta hadis, sekaligus perintis madhab yang keempat, yaitu madhab Hambali. Atau mungkin kalau pengikut Imam Ahmad yang disebut orang-orang salafi nggak suka tuh dengan sebutan jimat. Ya udah, kalau nggak suka dengan sebutan jimat, sebut apa? Ya, apa ke wafat dan lain sebagainya. Doa dalam bentuk tulisan juga nggak apa-apa ya. Nah ini kan sesuai fatwa Syekh Ibnu Hajar, jimat tergantung isinya, betul nggak? Begitu pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau itu pernah kedatangan orang yang mimisan, yang keluar darah dari hidung nggak berhenti-berhenti. Wahai Imam, saya mimisan. Tarapandi berjamaah. Enggak, masa Ibnu Taimiyah ngomong gitu enggak? Imam, saya mimisan, keluar darah dari hidung nggak berhenti-berhenti. Oh tenang, saya tuliskan sesuatu. Akhirnya dituliskan sesuatu oleh Ibnu Taimiyah. Apa tulisannya? Tulisannya yaitu ayat Quran, surat Hud ayat 44. Ya ardu bela'i wa ya sama'u aqli'i wa gidul ma wa qudiyal amr wastawat alal judi wa qila bu'dal lil qaumid dhalimin. Surat apa Bapak Ibu? Ayat. Nah, jadi kalau ada yang mimisan, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, bikin Ibu, tulis dalam dalam kertas Hud 44, gantungkan di leher. Iya, dibikin kalung atau dikantongin. Insya Allah, kata para ulama, barokah dari ayat-ayat Quran, Allah kabulkan hajat kita. Jangankan ayat Quran, mantra-mantra saja bisa berpengaruh sama badan, betul? Bisa, mantra bisa menyakiti badan, bisa mengirim penyakit. Apalagi ayat Quran, kita harus yakin itu Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Yang namanya sihir sesungguhnya tidak bisa mencelakakan manusia. Hakikat yang mencelakakan manusia adalah Allah. Jadi Bapak Ibu, jangan selalu berpikir Allah itu memihak orang soleh. Enggak. Allah selalu memihak orang Islam. Enggak. Allah selalu memihak ulama. Enggak. Tapi di alam dunia ini Allah membuat sunnatullah, hukum-hukum kebiasaan hidup di dunia. Pengen kenyang maka kuncinya makan. Pengen sembuh berobat. Betul nggak? Itu namanya sunnatullah, hukum dunia. Ya, orang Islam Bapak Ibu, malesnya luar biasa, kaum rebahan, nggak mau ikhtiar, kerja dagang nggak mau. Dia bilang apa? Tawakal kepada Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi. Ngadalil pakai Al-Quran. Masya Allah. Orang Islam kerjaannya rebahan, gak mau ikhtiar. Ada orang kafir kerjanya rajin, kerja keras, kerja cerdas, dagang gak malu, kerja dia lakoni
dilakoni, ikut orang dipelajari. Pertanyaan, kira-kira siapa yang akan sukses dan jadi orang kaya? Lah, Cina, betul nggak? Betul, orang kafir yang mau berusaha, yang mau ikhtiar, itu namanya sunnah, itu hukum dunia. Enggak mentang-mentang orang Islam harus goncang kaki di dunia, kemudian Allah berikan kekayaan. Enggak, Bapak Ibu. Dalam hal perang jihad di jalan Allah saja seperti itu. Ya, orang Islam, misalkan pasukan Islam berperang tidak pakai siasat. Pasukan kafir berperang pakai siasat, pakai ilmu perang, pakai ilmu strategi perang. Kira-kira siapa yang akan menang? Orang kafir. Kenapa? Ada ilmunya, ilmu perang. Begitu pula perang ekonomi. Orang kafir punya ilmunya, orang Islam nggak ada ilmunya, kalah orang Islam. Makanya orang paling terkaya di dunia adalah orang kafir. Pertanyaan, siapa namanya tuh orang kafir yang paling kaya di dunia? Namanya itu Elon Musk. Kekayaannya 3.000 triliun. Wih, bapak-bapak jamaah Aisyah Basuni, kalau punya duit 3.000 triliun, yakin saya mah ayeuna moal kaya di majelis. Pak, ke di mana? Kedengeula nyarap di Malaysia. Modalna mungkin di Singapura. Lah orang kaya mah bebas, Pak, 3.000 triliun rek naon coba. Pamajikan ambak ayah di mana-mana. Ya, Masya Allah. Yakin saya mah, Bu, kalau bapak-bapak punya duit segitu, wah, kuota 4 giga dipakai semua. Betul ya. Masya Allah. Orang paling kaya di dunia namanya Elon Musk. Aslinya mah orang Brebes, namanya Mas Elon. Nah, cuman dia jadi TKI, awalnya ke Amerika. Percaya bapak-bapak? Iya, ini bercanda saya. Ya, jadi TKI ke Amerika, akhirnya dari Mas Elon jadi Elon Musk. Rada keren kan? Sama kayak Naruto, orang Brebes, aslinya Naruto. Naruto kerja ke Jepang jadi Naruto. Waduh, Masya Allah. Pokoknya loba cerita lah di Indonesia. Di negeri Konoha ngaranna ge, Pak. Ya. Nah, jadi seperti itu. Betul gak? Ini namanya sunnatullah, hukum yang Allah tetapkan di dunia. Saya ulang lagi. Pengen makan, pengen kenyang, makan. Pengen kaya, ikhtiar. Betul. Pengen nikah, cari jodoh. Betul ya? Itu hukum dunia, Bapak Ibu. Allah di dunia ini menetapkan sifat Ar-Rahman, yang artinya Maha Pengasih. Siapapun yang ikhtiar dikasih. Muslim ikhtiar dikasih, kafir yang ikhtiar dikasih sifat Rahman. Tapi di akhirat Allah menggunakan sifat Rahim. Baru di akhirat itu pilih-pilih, mana muslim, mana kafir, pisahkan. Mana orang soleh, mana orang toleh, pisahkan. Mana ahli ibadah, mana ahli maksiat, pisahkan. Itu sifat Rahim. Dan itu Allah gunakan di akhirat. Tapi di dunia Allah menggunakan Rahman, pukul rata semuanya, pakai hukum sunnah. Jangan mentang-mentang Islam tenang weh, diuruskan ku Allah lah. Emang Allah pembantumu. Ikhtiar Pak, ikhtiar Bu, ya betul. Tuh, antara ikhtiar dan tawakal harus balance. Makanya kalau ban goyang dikit dibalancing. Wah, biar balance, seimbang ya. Nah, begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Nah, jadi hakikatnya sihir itu tidak memberikan mudarat kecuali mudarat yang diizinkan oleh Allah. Artinya begini Bapak Ibu, entong sieun teuing ka sihir ya. Istiqomah beribadah, insya Allah itu jadi penangkal sihir.
wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bi anfusihim law kanu ya'lamun walau annahum amanu wattaqaw la masubatun min 'indillah khairul law kanu ya'lamun.